Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Septian Lukman Hakim Isnaini Putra, CGB Angkatan 11 kelas 107A Kabupaten Pasuruan yang bertugas di UPT Satuan Pendidikan SMPN 4 Puspo 1 Atap. Pada materi kali ini tentang budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan dan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dalam bukunya Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, catatan kelima tahun 2013 halaman 470. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak dapat disiplin dengan kesadaran dirinya sendiri. Kedua, motivasi perilaku manusia. Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi di sini anak atau peserta didik mau melakukan karena mereka takut dengan adanya hukuman atau konsekuensi jika ia tidak dilakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Di sini berarti peserta didik mau melakukan jika ada imbalan atau penghargaan. Jika tidak ada keduanya, maka dia tidak akan mau melakukannya. Yang terakhir atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila ia melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi di sini adalah motivasi yang tertinggi, yaitu peserta didik termotivasi karena dirinya sendiri, bukan dari faktor luar. Nah, dari ketiganya, motivasi yang paling baik adalah motivasi yang ketiga, yaitu ketika mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Hal ini membuat anak melakukan dengan hati gembira tanpa beban. Nah, selanjutnya tentang posisi kontrol restitusi. Melalui serangkaian riset yang didasarkan dengan teori D.L. William Glasser dan Bosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang umum dan biasa diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, seperti tentang aturan yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini posisinya guru membuat anak atau peserta didik merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Selanjutnya sebagai pemantau, yaitu posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi anak itu diberitahu tentang apa peraturan dan konsekuensinya. Yang terakhir yaitu sebagai manajer, posisi terbaik dalam restitusi. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol di atas, posisi kontrol yang paling tepat adalah sebagai manajer. Dengan posisi tersebut, anak dapat sadar akan keyakinannya yang telah diperbuat dan mereka akan mengubahnya tanpa harus terbebani oleh apapun. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas, saya belajar tentang mengubah aturan menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas adalah
apa saja yang harus diyakini oleh peserta didik dan guru tentang kalimat-kalimat positif yang dibuat guna untuk menciptakan suasana kelas atau pembelajaran yang nyaman. Jadi di sini guru dan peserta didik membuat keyakinan-keyakinan kelas yang harus diyakini oleh guru dan peserta didik untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman. Selanjutnya, segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity, yaitu bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, seek the belief. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada segitiga restitusi ini saya belajar tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah peserta didik tanpa harus dia merasa disudutkan. Selain itu, segitiga restitusi ini dapat berlaku kepada anak-anak yang sudah menjadi problem solving atau dia yang karena kesalahannya dia itu tidak pede dengan apa yang dilakukan atau dapat dikatakan menuju ke depresi. Selanjutnya, koneksi materi tentang budaya positif dengan filosofi KHD. Budaya positif di lingkungan sekolah akan mempermudah tujuan pendidikan sesuai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan pada selamat dan bahagia. Selain itu, dari budaya positif yang ada di sekolah akan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat alam yang ada pada diri anak. Yang kedua, budaya positif dengan nilai guru penggerak, yaitu budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah memberikan alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi guru penggerak yang dapat menginspirasi dan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Disiplin positif dan posisi kontrol restitusi membantu membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Yang ketiga, budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif dengan visi guru penggerak adalah dengan melakukan atau menerapkan budaya positif di sekolah akan visi yang telah dibuat dan prakarsa perubahan yang dibuat akan berjalan dengan baik. Karena di dalam budaya positif tersebut sudah terkandung visi dan prakarsa perubahan yang dibuat dan diyakini. Sekarang perasaan saya dalam mempelajari modul 1.4 ini adalah yang pertama yaitu bahagia. Bahagia karena mendapatkan ilmu baru.
ilmu tentang bagaimana cara menangani atau melayani peserta didik jika terdapat masalah yang ada. Yang kedua yaitu termotivasi untuk menerapkan penanganan yang tidak menyudutkan peserta didik. Jadi di sini peserta didik itu dapat merasa nyaman dalam penanganan tersebut. Yang ketiga yaitu berbagi. Saya akan melakukan kolaborasi dan berbagi dengan teman guru, seperti dengan bercerita tentang praktek baik apa yang saya lakukan. Yang terakhir, berubah. Saya akan berubah menciptakan budaya positif terutama di kelas dulu. Setelah itu di sekolah. Yang kedua, penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama, berubah. Mengubah sikap dalam penanganan peserta didik dengan tahapan yang sesuai pada segitiga restitusi. Yang kedua, tentang berbagi, yaitu berkolaborasi dan berbagi ilmu dalam menangani peserta didik yang bermasalah sehingga mereka mendapatkan pelayanan dengan baik. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi semua. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.